Hai hai hai, apa kabar sobat? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom. Simak terus ya, stay tune. Apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan salah satu layanan dari Google Suite for Education yang memberikan pelayanan pembelajaran. Aplikasi ini merupakan aplikasi non-profit atau gratis, di mana menjadi sebuah platform pengelolaan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Aplikasi ini terbuka untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang sekolah, perguruan tinggi, ataupun kelas pembelajaran lainnya. Sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat Google Classroom. Kita masuk ke browser Anda, browser di laptop Anda. Kita buka, lalu bisa kita ketikkan Google Classroom. Setelah itu nanti ada muncul di layar seperti ini, ada website Google Classroom, kita tinggal klik. Nah, ini nanti pada layar muncul beberapa kelas yang sudah kita ikuti, ya. Nah, ini seperti ini. Lalu jika kita sebagai tenaga pengajar, kita ingin membuat kelas baru, langkahnya yaitu kita bisa klik tanda tambah di pojok kanan atas. Kita klik buat kelas. Nah, setelahnya akan ada tulisan yang harus kalian baca, dan ini kayak seperti surat pernyataan kalau kita menyatakan kita setuju gitu ya. Kita klik kalau kita kita sudah baca dan kita setuju. Klik lanjutkan. Nah, ini nanti kita bisa isi nama-namanya ya. Muncul ada nama kelas, itu bisa kita isi nama kelasnya apa gitu ya. Terus misalkan kita contohkan saja ya. Kita masukkan nama kelas, misalkan nama kelas ekstensi gitu ya. Untuk bagian bisa diisi bisa tidak, terserah sebenarnya ya. Ini tidak wajib juga. Misalkan untuk bagian ini kalau kita mengajar di beberapa kelas sekaligus, misalkan untuk membedakan itu juga bisa gitu. Mata pelajaran misalkan kita mau untuk kelas berbeda-beda, kita mengajar beberapa mata pelajaran supaya nggak membingungkan, ini boleh kita tulis. Misalkan mata pelajarannya itu maternitas, ruangannya kita menulis misalkan angkatan berapa gitu ya, misalkan angkatan 14. Nah, nanti kelas yang baru jadinya sudah terbuat ya. Nah, nanti di layar akan muncul seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Kalau untuk background classroom yang tadi kita buat, mau kita ganti temanya, ini hanya bisa diganti melalui laptop. Kalau untuk HP, saya rasa tidak bisa. Ini bisa kita ganti pilih tema, atau upload foto, lalu kita punya foto pribadi ya. Ini untuk membedakan beberapa kelas yang kita ajar gitu ya, untuk memudahkan saja sebenarnya sih.
Bisa kita pilih, ini banyak ya. Misalkan ada sejarah, ada matematika, sains, dan lainnya gitu ya. Ini bebas. Mau diganti boleh, nggak pun boleh. Misalkan ini saya ganti ini. Ini hanya misalkan saja ya. Nah, baik. Setelah kita ubah tampilan Google Classroom yang kita buat tadi seperti ini nanti jadinya ya. Kita bisa membagikan kode kelas kepada siswa. Caranya yaitu kita klik tanda kotak kecil setelah tulisan kode kelas. Ini kode kelas yang ada. Atau kita mau salin undangan, tinggal klik aja salin undangan. Terus kita bagikan ke WhatsApp, grup sekolah bisa, pribadi bisa. Ini contoh ya. Nanti tampilan seperti ini, kita oke, kita kirimkan ke murid atau ke siswa. Setelah itu, ini kita tutup. Ini ada forum, ada tugas kelas, anggota, dan nilai. Untuk forum, kita bisa berdiskusi satu sama lain di sini, antara siswa dengan guru. Misalkan kita mau memberikan informasi, misalkan baca buku matematika halaman 8, kita bisa ketik di sini. Nanti kalau misalkan ada yang perlu diskusikan juga, siswa juga bisa bertanya di sini. Ada juga yang namanya pilihannya yaitu tugas kelas. Cara membuatnya yaitu kita bisa klik buat. Nanti ada tugas kuis atau pertanyaan. Untuk tugas contohnya misalkan buatlah makalah gitu ya, asuhan keperawatan pada ibu postpartum dengan HIV. Petunjuknya misalkan ada langkah-langkahnya mau kita cantumkan atau kita mau kasih waktu juga bisa di sini ya. Pengiriman atau batas waktu pengiriman misalkan tanggal 25 Agustus 2021. Seperti ini. Lalu ini juga ada pilihan untuk poin tenggatnya, misalkan ini boleh kita klik, tadi kan kita minta tanggal 25 Agustus, kita klik 25 Agustus, waktunya yaitu misalkan jam 23.59, kita klik, ini untuk mengingatkan kita dan siswa agar tidak lupa ada tugas yang harus dikumpulkan gitu ya. Untuk topik bebas. Lalu kita klik tugaskan. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Gitu, ya. Setelah itu, kalau misalkan kita mau buat untuk tugas kuis, caranya adalah, nah, ini, dia berbentuk Google Form. Nah, ya, misalkan ini judulnya sini aja ya. UAS semester 1. Misalkan gini. Ini langkah-langkahnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Kita klik option. Nah, option ini kita bisa ganti dengan misalnya nama lengkap. Ya.
Ini pilihan ganda kita rubah menjadi jawaban singkat atau bisa juga jawaban panjang ya. Untuk menuliskan nama kalau namanya panjang. Terus ini wajib diisi, kita klik ya. Setelah itu nanti kita klik tambahkan lagi, kita masukkan pertanyaan. Untuk sebenarnya bisa kita ketik langsung pertanyaan yang mau kita ajukan, atau untuk mempermudahnya kalau kita misalkan udah buat di dalam Microsoft Word, tinggal kita klik Word-nya, tinggal kita copy paste aja gitu ya. Ini misalkan soalnya kita copy kita tinggal paste. Nanti untuk hurufnya bisa kita hapus. Terus untuk ABCD-nya kita tinggal copy juga ya. Untuk ABCD yang pada Word ini bisa kita hapus dulu. Kita hilangkan. Nah, nanti tampilan seperti ini. Kita Ctrl C lagi. Kita copy. Ya. Setelah pertanyaannya sudah kita copy paste, tinggal pilihan gandanya. Caranya yaitu ini tadi kan ada opsi ya. Kita copy ABCD-nya, nah tadi kita udah hilangkan. Lalu kita hapus, kita paste. Nah, nanti seperti ini. Ya. Kita kasih kunci jawaban sekalian supaya memudahkan kita untuk menilai. Selesai. Untuk pertanyaan berikutnya sama. Tinggal kita klik tambah. Kita klik tambah, setelah itu kita copy pertanyaannya yang berikutnya. Ya, misalnya kita klik opsi. Ini kita hapus aja ya tulisannya. Terus pilihan ganda yang di sini kita hilangkan dulu ABCD-nya dengan cara mengklik ini. Nah, baru kita copy lagi. Paste. Nah, sama ya seperti soal sebelumnya, kita tinggal kasih kunci jawaban. Oke, selesai. Ya. Jika kita anggap sudah selesai, kita bisa klik kirim. Ini misalkan kita mau kirim lewat email ke mahasiswanya boleh, atau kita lewat link. Nah, ini lebih mudah. Kita klik salin, terus kita WA, misalkan ke grup, gitu ya. Terus oke. Nanti munculnya akan seperti ini. Ya, ini kita lihat aja jadinya. Nah, munculnya akan seperti ini. Ya, untuk nama lengkap boleh diisi. Nanti untuk mahasiswa tinggal
Contreng, mana jawabannya dianggap tepat, terus klik kirim. Gitu ya. Misalnya nama lengkapnya kita coba ya. Misalkan dia jawab ini. Nih, bisa lihat skor. Nah, muncul deh. Ini nilainya, kita betul berapa, dari berapa soal gitu ya. Terus ini juga, nah, ada tulisan di bawahnya nih, jawabannya benar misalkan apa. Gitu. Jika kita sebagai mahasiswa, tadi kan kita udah sebagai tenaga pengajar atau yang membuat Google Classroom kan men-share link agar siswanya bisa masuk dalam dalam kelas tadi via WA gitu ya. Kita tinggal klik aja link yang sudah diberikan para pengajar seperti ini. Nah, untuk join caranya seperti itu. Oke, hanya itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.